Masih bersama Suara Serak, mari kita lanjutkan novel audio Pagoda Pancer yang ke-64. Kisah pun berlanjut. Di kota kuno yang sepi. Kamu salah, ada orang lain di tim. Xiao Nunu berhenti, lalu melontarkan nama yang mengejutkan lawannya, Loyan. Yujin. Pedang pemakaman langit meleduk. Terjadi benturan keras, dan lengan Mo Kun bergetar, dan dia terhempas ke belakang lebih dari 10 meter. Namun, dibandingkan dengan guncangan di lengannya, yang lebih mengejutkan adalah hati Mo Kun, yang memandang pihak lain dengan tidak percaya. Apa yang kamu bicarakan? Loyan Yujin juga ada di sini. Tidak mungkin. Kemudian, Mo Kun menunjukkan nada sarkastik, jika dia ada di sini, lalu siapa yang mengadakan simposium saat ini? Nunu sudut mulutnya terangkat sedikit, seperti senyuman, tentu saja dia adalah pelayanku. Jejak fluktuasi muncul di kedalaman pupil Mo Kun dan tatapan lembut. Mo Kun merasa dalam hatinya, aku bertanya-tanya, bisakah aku benar-benar jatuh ke dalam jebakan? Xiao Nunu memegang pedang di tangan kanannya, dan ekspresi jijai muncul dari sudut mata Leng Yi. Aku baru saja mengatakan bahwa bagian dari rencana membuka makam Darreh adalah Membun Nihmu. Pedang pemakaman langit diayunkan keluar. Tiba-tiba gelombang pedang menyebar, altar meleduk, dan energi pedang berdarah yang kuat menyebar ke segala arah. Mata Mo Kun sama menyeramkannya dengan mata binatang, dan pisau penjara ganias yang dia kenakan di kedua tangannya menyemburkan aliran cahaya cemerlang. Bunni aku, bisakah kamu melakukannya sendiri? Wow! Saat dia selesai berbicara, pisau lengan penjara Mo Kun yang ganias di kiri dan kanannya masing-masing mekar dengan cahaya seperti hantu. Aliran udara yang kuat berputar di sekelilingnya, dan aura Raja Realem tingkat ke-7 menyebar secara vertikal dan horizontal. Xiao Nunu berbicara dengan tenang, jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu akan menyesalinya. Aku hanya khawatir kamu tidak bisa membuatku menyesal. Mereka ke kedua sisi. Dalam sekejap, 7 lingkaran cahaya roda spiritual yang mempesona menyebar. Roda spiritual 7 kali lipat berputar seperti cincin luar dari bola armilari yang indah, dan aliran udara dari segala arah menderu seperti tornado. Neraka-neraka pukulan pembunihan instan. Mo Kun menggunakan gaya Juenya untuk melepaskan keagungan yang mengejutkan. Dia melompat keluar dan menggabungkan 2 pisau lengan penjara yang ganias itu menjadi satu. Bersamaan dengan suara guntur yang memekakkan telinga, ke-7 roda spiritual berkumpul menuju lengan Mo Kun. Detik berikutnya, pedang lengan neraka bergabung dan berubah menjadi pedang cahaya besar yang menyilaukan. Itu tergantung pada apa yang kamu gunakan untuk memblokir serangan mematikanku. Setelah mengatakan itu, Mo Kun sepertinya telah menggabungkan badan dan pedangnya menjadi satu, dan bilah cahaya terang menyembur keluar dari bagian depan lengannya. Serangannya begitu cepat, seperti aurora dari langit. Mata Xiao Nunu mencerminkan serangan Mo Kun, dan sambil berpikir, 3 roda roh emas meleduk di luar badannya. 3 roda spiritual berputar dengan cepat. Cahaya keemasan pelindung badan. Xiao Nunu berteriak dengan suara yang dalam. Didorong oleh musik kuno, 3 lingkaran cahaya langsung berubah menjadi 3 lapisan bukaan selama rotasi. 3 lapis bukaan membentuk 3 lapis perisai emas padat. Mereka membungkus diri mereka lapis demi lapis untuk mendapatkan keindahan tertinggi. Serangan dan pertahanan terbaik terjadi pada saat ini. Pedang lengan neraka seperti tombak yang tidak bisa dihancurkan pada saat ini, dan cahaya keemasan pelindung Xiao Nunu seperti perisai yang tidak bisa dihancurkan. Kedua sosok tersebut masing-masing menunjukkan sisi mengejutkan. Bilah cahaya berskala besar yang sangat kuat menghantam cahaya emas pelindung secara langsung. Tiba-tiba, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meleduk. Gelombang udara saling bersilangan dan kuat, dan altar besar di kota langsung terbelah menjadi 2 bagian. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya meleduk di sekitar Xiao Nunu, dan semburan sinar matahari menyinari patung batu kuno di pinggir lapangan. Dengan kekuatan yang sangat besar, lapisan pertama cahaya keemasan yang melindungi badan Xiao Nunu hancur menjadi ribuan bayangan yang pecah, bersama dengan cahaya pedang besar yang dilepaskan oleh pedang lengan penjara yang ganias. Sosok Xiao Nunu tetap tidak bergerak, dan serangan Mo Kun tidak terhalang. Jarak antara keduanya dengan cepat menyempit, dan kemudian, Hell Arm Knife milik Mo Kun menghantam lapisan kedua cahaya emas pelindung dengan keras. Lapisan kedua dari cahaya keemasan pelindung menyentuh Hell Arm Knife.
Mo Kun berada di atas angin, dan pedang dingin itu dengan kejam menembus perisai cahaya kemasan. Hei! Senyuman mencemooh muncul di wajah Mo Kun, itu saja. Saat lapisan kedua cahaya kemasan meleduk, keduanya mendekat lagi, dan pedang lengan neraka meletus dengan ujung yang lebih menyilaukan. Pedang Ganias itu bertabrakan dengan perisai emas, dan pedang lengan penjara Ganias milik Mo Kun berubah menjadi ujung yang bisa dilipat. Hanya ada suara yang tajam, dan pisau lengan neraka Mo Kun langsung patah. Tapi segera setelah itu, Mo Kun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke belakang, dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah lengannya. Kiang, adegan tak terduga terjadi. Pisau lengan penjara yang patah di tangan kanan Mo Kun tiba-tiba muncul kembali. Aku lupa memberitahumu, pedang lengan neraka ini tumbuh dari badanku. Pedang lengan kanan yang tumbuh kembali menyerang ke depan. Aliran udara yang kacau bergetar hebat, dan lapisan ketiga cahaya kemasan pelindung tiba-tiba meleduk. Fragmen besar dan kecil terbang bebas di depan Xiao Nunu. Pisau lengan kanan Mo Kun menembus aliran udara yang bergejolak dan menusuk kepala Xiao Nunu seperti pisau listrik. Mata Mo Kun tajam dan ekspresinya galak. Tetapi ketika dia mengira dia telah berhasil, momentum kuat tiba-tiba muncul dari sisi kiri Xiao Nunu. Bayangan rubah hijau keluar, dan cakar iblis rubah hijau ditempatkan di lengan kiri Xiao Nunu. Pisau anti lengan cakar iblis menghantam medan perang altar, memicu gelombang kekacauan lagi. Altar, yang sudah berlubang, segera hancur berkeping-keping, dan akibat dari serbuan acak menghancurkan lapisan platform batu. Sosok Xiao Nunu tetap tidak bergerak. Namun serangan Mo Kun telah diblokir. Bagaimana itu bisa terjadi? Hati Mo Kun menegang. Kubilang, kamu akan menyesalinya. Xiao Nunu mengepalkan cakar iblis rubah hijau di tangan kirinya dengan kuat, dan cakar tajam itu dengan kuat mengunci pisau lengan neraka Mo Kun. Yang terakhir berteriak diam-diam, dan tanpa sadar membubarkan kekuatan pedang lengan neraka dan mundur. Tapi bagaimanapun juga, dia terlambat satu langkah, dan pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu telah ditarik keluar. Pedang pemakaman langit yang berlumuran darah jahat menembus dada Mo Kun secara langsung. Wah! Mo Kun meraung pelan. Dia meraih bilah pedang pemakaman langit dan mendorongnya dengan kuat. Hei! Pedang itu terlepas dari dadanya, dan Mo Kun tersandung ke belakang. Kutu kupret. Mengabaikan darah yang berceceran di badannya, Mo Kun berbalik dan pergi. Aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian, aku pasti akan. Setelah mengatakan itu, Mo Kun lari dari medan perang tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat dia berbalik, energi darah meleduk, Xiao Nunu melompat, dan dua air terjun berwarna darah seperti sayap cahaya iblis terbuka ke sisi kiri dan kanan, pukulan mematikan yang menghancurkan bumi, muncul kembali surga dan dunia. Bumi, sudah kubilang, kamu akan menyesalinya. Sebuah suara dingin datang dari belakang, dan ekspresi Mo Kun tiba-tiba berubah. Perbaikan darah tebasan satu pedang, gaya lanjutan. Kultivasi darah satu potong pedang gaya lanjutan. Orang-orang itu kejam, dan pedang bahkan lebih kejam. Energi berwarna darah melonjak ke seluruh dunia, Xiao Nunu menebasnya dengan satu pedang, dan tebasan kedua Suesiu dilakukan tanpa ampun. Energi pedang berwarna darah itu miring melintasi langit, menebas lurus ke arah Mo Kun. Yang terakhir ingin melarikan diri, tetapi tidak mampu melakukannya. Seperti yang dikatakan Xiao Nunu, dia akan menyesalinya. Namun bila Anda menyesalinya, tidak ada jalan keluar. Cahaya seperti air terjun berdarah mengalir ke badan Mo Kun tanpa ampun, dan badan Mo Kun bergetar hebat, dan kabut darah yang kacau meleduk dari badan Mo Kun. Lalu menekuk satu lutut dan berlutut di tanah tanpa daya. Sejumlah besar darah tumpah dari badannya. Dia menutupi dadanya dengan tangan dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Detik berikutnya, serangkaian bayangan muncul di udara, dan Xiao Nunu menghalangi jalan Mo Kun dengan pedangnya. Apakah kamu menyesalinya, Tuan Muda Mo Kun? Wow! Aliran udara yang kuat menyebar, dan jubah Xiao Nunu terangkat. Sisinya menghadap Mo Kun, dan aura yang dia pancarkan tak tertandingi. Mata Mo Kun hampir terbakar, dan perasaan marah yang sangat besar melonjak ke dalam hatinya. Pergi! Teriak Mo Kun dengan marah, dan segera menembakkan 3 jarum racun tersembunyi dari lengan bajunya. Hus-hus! Senjata tersembunyi itu datang, dan Xiao Nunu mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Ding! Ding! Ding!
Semua jarum bera Ciun terlontar. Mo Kun berdiri dan mencoba melarikan diri, tapi bagaimana Xiao Nunu bisa memberinya kesempatan ini? Tepat sebelum Mo Kun berlari sejauh 2 meter, pedang pemakaman langit di telapak tangan Xiao Nunu mengeluarkan aliran cahaya seperti bulan sabit di udara. Kiang, pedang itu meraung di telingaku, dengan gema unik yang tumpang tindih. Pupil mata Mo Kun tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya pedang yang indah. Dalam sekejap, pedang tajam itu menutup lehernya, dan pedang pemakaman langit dengan kejam memotong leher Mo Kun. Hah! Leher Mo Kun retak dengan cepat, pupil matanya bergetar hebat, dan dia tidak mungkin mengatakan apapun lagi. Tuan muda istana kematian terjatuh tak berdaya, dikalahkan di kaki Xiao Nunu. Darah menetes dari lehernya dan segera mengisi retakan di tanah. Xiao Nunu menatap badan Mo Kun dengan acuh tak acuh, dan kemudian dengan pikiran, dengan suara desir, pedang pemakaman langit berubah menjadi cahaya biru dan menghilang di telapak tangannya. Kemudian, Xiao Nunu melihat ke arah makam Darreh. Misiku telah selesai, dan langkah selanjutnya terserah padamu. Badai sedang terbalik, dan pasir kuning bergulung ke langit. Dengan kekuatan terakhir Loyan Yujin, Mingwei Qingluo berhasil membuka makam Darreh. Suara gemuruh memekakkan telinga. Melihat pintu batu yang terbuka di patung batu, Mingwei Qingluo, wajah keempat penjaga menunjukkan ekstasi. Terbuka, makam Darreh terbuka. Silsilah Raja Hantu bisa diselamatkan, hahaha. Di sisi lain, kelompok Sengmen yang dipimpin oleh Zhou Che terkejut dan ngeri. Ini di luar imajinasi mereka. Zhou Che yakin bahwa dengan kekuatan Mingwei Qingluo, akan sulit untuk membuka makam Darreh. Tapi yang tidak dia duga adalah Loyan Yujin juga ada di sini. Kutu kupret. Mata Zhou Che penuh amarah. Dia mengangkat tombak di tangannya dan bunyi. Tapi di detik berikutnya, gas hitam misterius keluar dari dalam makam Darreh. Energi hitam ini menyebar ke segala arah seperti pusaran awan melingkar. Kekosongan bergetar dan bumi berguncang. Zhou Che, Sengmen, dan yang lainnya tiba-tiba merasakan aura seperti gunung menyelimuti mereka. Bahkan binatang perang Ganias dengan tuling binatang panjang di bawah Zhou Che berlutut di tanah. Hampir semua orang tertekan dan sesak napas. Melihat adegan ini, Mingwei Qingluo menjadi lebih bersemangat. Dia bertanya dengan keras, "Kamu senior yang mana?" "Namaku, Yinling." Mata Loyan Yujin Feng berbinar, dan dia berseru, "Penatua Yinling, ini kamu." Mingwei Qingluo dan keempat penjaga semakin gembira saat mendengar kata Yinling. Penatua Yinling ini adalah kerabat sedareh dari garis keturunan Raja Hantu. Dia memiliki senioritas yang sangat tinggi sehingga bahkan mantan Raja Hantu akan memanggilnya, Paman. Kakek Yinling. Mingwei Qingluo segera mengganti gelarnya, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. "Saya adalah putri Raja Hantu. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta Anda membantu saya menyelesaikan krisis dalam hantu silsilah dewa." Kata-kata ini ketika keluar, wajah semua orang di gerbang Sengmen menjadi pucat karena ketakutan. Semua orang, termasuk Zhou Che, ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi aura Yinling terlalu kuat dan mereka tidak bisa bergerak. Namun, menghadapi permintaan bantuan Mingwei Qingluo, Penatua Yinling tampaknya tidak mengalami banyak gejolak emosi. Dia menjawab dengan tenang, "Ini adalah takdirmu, aku tidak dapat membantumu." "Tidak dapat membantu." Senyuman Mingwei Qingluo langsung membeku, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak dapat membantu?" Yinling melanjutkan, "Setelah kamu memasuki alam hantu, kamu sudah mati. Karena kamu sudah mati, sulit untuk ikut campur dalam dunia hantu. Urusan sekte, apakah kamu ingin melihatnya? Akankah silsilah Gui Zun dihancurkan? Sejak zaman kuno, yang kuat telah berkuasa, dan yang lemah telah direduksi menjadi tidak ada apa-apa. Saya tidak dapat membantu Anda kali ini, tetapi saya tidak akan dapat membantu Anda lain kali. Jika silsilah Raja Hantu telah hilang kemampuan untuk mengambil alih sekte, Huang Quan akan lebih baik turun tahta dan memberi jalan kepada orang lain. Ini lebih baik. Bisakah kita menghindari perkelahian di antara klan yang sama? Kamu, Mingwei Qingluo bisa tidak percaya apa yang dikatakan pihak lain. Setelah akhirnya membuka makam Darreh, saya datang ke sini dengan harapan besar, tetapi pihak lain justru mengucapkan kata-kata yang menyayat hati. Mingwei Qingluo sangat marah.
Dia menunjuk ke patung batu besar di depannya dan mengutuk, "Jika kamu tidak berguna sama sekali, mengapa kamu menempati tempat sebesar itu? Aku akan meratakan tempat ini besok." Loyan Yujin dengan cepat meraih pihak lain. Dia berkata dengan sangat tulus, "Penatua Yinling, bagaimanapun juga, Anda adalah saudara sedar Reguizun. Apakah Anda benar-benar ingin melihat mereka dihancurkan? Yilen sangat kuat, tidak akan seperti ini hari ini. Yang paling tidak ingin saya lihat adalah sungai darah di Sekte Huangquan, apalagi melihat kalian saling membunuh. Cukup untuk kali ini." Luo Yan Yujin berkata dengan sungguh-sungguh, silsilah Guizun tidak mengarah pada situasi hari ini karena kurangnya kemampuannya. Selama dapat mengatasi kesulitan ini, Yang Mulia C akan mampu untuk mengambil alih. Saya mohon Penatua Yinling memberi kami kesempatan. Keempat penjaga juga berlutut di tanah dengan rapi. Aku mohon pada para tetua untuk memberi kesempatan pada silsilah Guizun. Mingwei King Luo, yang sudah menangis karena marah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut ketika dia melihat ini. "Kakek Yinling, tolong bantu saudara Wang." Para Sengmen dan yang lainnya di belakang semuanya kagum. Akhirnya, desahan tak berdaya datang dari dalam makam darah. Oh, itu saja. Tiba-tiba, lingkaran sihir bergerak di atas makam darah, dan kemudian pilar cahaya merah tua jatuh dari langit. Pancaran cahaya jatuh, meledupkan bumi dan menyebabkan aliran udara kacau. Benda ini disebut Panji Jiwa Kekaisaran, dan diberikan kepadamu hari ini. Panji Jiwa Kekaisaran diberikan kepadamu hari ini. Gelombang udara yang kacau menyebar, dan gelombang cahaya merah tua menyapu ke segala arah seperti gelombang yang deras. Hati semua orang menegang saat melihat sebuah bendera yang memancarkan suasana gelap berdiri di tanah di tengah aliran turbulen. Tiang utama bendera itu panjangnya lebih dari 3 meter, seperti tombak. Bendera itu ditutupi dengan tanda kuno yang gelap dan misterius. Di tengah-tengah banyak rune kuno adalah susunan berbentuk cakram. Di tengah susunannya ada tengkiorak hitam yang ganias. Tengkiorak itu memiliki sepasang tanduk, dan sepasang rongga mata yang kosong memperlihatkan aura jurang yang aneh. Loyan Yujin sangat gembira. Dia berbalik dan memberi hormat pada makam darah dengan kedua tangannya. "Terima kasih, Penatua Yinling." Setelah mengatakan itu, pikir Loyan Yujin, mengangkat tangan gioknya dan mengambil benda itu dari udara. Bendera jiwa kekaisaran segera terbang ke tangan Loyan Yujin. Segera, dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan bergabung ke dalam bendera jiwa kekaisaran. Dalam sekejap, spanduk jiwa kekaisaran meletus dengan ledukan kekuatan sihir yang menghancurkan bumi. Aliran udara yin dan yang tidak teratur, dan tengkiorak hitam di Imperial Soul Banner memuntahkan aliran asap hitam. Asap terbelah menjadi lebih dari selusin garis, terbang ke langit dan terbang menuju tanah, bergegas menuju Zhou Ce dan Master Sekte hidup lainnya. Tidak, Zhou Ce dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama, rasa penindasan yang diberikan oleh Penatua Yinling terhadap mereka tiba-tiba menghilang, dan Zhou Ce serta yang lainnya segera berbalik dan melarikan diri. Namun detik berikutnya, asap hitam menjerat mereka dengan erat. Tepat setelah melepaskan diri dari penindasan pegunungan, mereka kembali terjebak dalam lumpur dan rawa, dan semua orang di Sengmen mengeluh tanpa henti. Melihat situasinya tidak baik, Zhou Ce segera memohon belas kasihan. "Pendeta, selamatkan hidupmu, pendeta, selamatkan hidupmu. Aku salah, pendeta, tolong lepaskan kami." Asap hitam itu seperti rantai besi ilusi, mengikat erat semua orang. Mingwei King Luo segera melompat keluar dan berkata, "Saudari Loyan, jangan lembut, bunuh saja semuanya." Setelah mengatakan ini, cahaya dingin muncul di mata giok Phoenix Loyan, dan kemudian mantra yang lebih kuat dilepaskan dari bendera jiwa. Memaksa, asap hitam yang mengunci semua orang di Sengmen meleduk menjadi cahaya guntur yin yang manik. Dalam sekejap, kabut darah pecah, anggota badan berterbangan kemana-mana, jeritan saling terkait, dan Master Sengmen yang dipimpin oleh Zhou Ce semuanya berubah menjadi hujan darah. Binatang darat yang tersisa melarikan diri seperti guguik liar yang kalah. Melihat pembantaian luar biasa yang terjadi di depan mereka, Mingwei King Luo dan keempat penjaga semuanya tampak bersemangat. Bahkan mata hibiskus menunjukkan sedikit keterkejutan. Loyan Yujin sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Penatua Yinling. "Terima kasih, Penatua, atas harta karunnya." Pola indah yang menutupi patung batu besar itu perlahan memudar.
Panji jiwa kekaisaran telah diberikan kepadamu. Adapun apakah kamu dapat mempertahankan silsilah Raja Hantu, itu tergantung pada takdirmu sendiri. Begitu ini dikatakan, Mingwei Qingluo buru-buru bertanya, "Kakek Yinling, kenapa kamu tidak mengikuti kami?" "Ingin pergi keluar bersama." Mingwei Qingluo menjawab pintu batu yang tertutup. Pintu batu tertutup rapat, dan patung batu besar itu bergetar, lalu kembali ke keadaan semula. "Kakek Yinling." Mingwei Qingluo memanggil beberapa kali lagi. Loyan Yujin melangkah maju dan berkata, "Tidak perlu berteriak, Penatua Yinling tidak akan meninggalkan makam Darreh." "Mengapa?" Seperti yang dia katakan, mereka yang memasuki jalan hantu pada dasarnya tidak akan mengganggu perselisihan internal Sekte Huangquan. Mereka hanya akan keluar kecuali sekte tersebut berada dalam masa hidup dan mati. Luo Yan Yujin berkata dengan makna yang dalam, "Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya aku datang ke makam Darreh." Mingwei Qingluo terkejut, "Saudari Loyan, kamu." Keempat penjaga dan Mujin juga saling memandang dengan heran. Loyan Yujin mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Sebelumnya, saya datang ke sini 2 kali, tetapi tidak pernah menerima tanggapan." Kemudian, dia melihat bendera jiwa di tangannya. "Kali ini, Penatua Yinling berpikir bahwa Anda adalah putri dari Tuan Hantu. Demi aku juga memberimu spanduk jiwa kaisar." Emosi Mingwei Qingluo sedikit rumit. Dia bertanya, "Tetapi dengan bendera jiwa kaisar ini, bisakah kita bertarung melawan 2 rubah tua Helian Cheng dan Mo Tianzuo?" Mata Loyan Jade Phoenix sedikit menyipit, dia memegang bendera jiwa kaisar, dan seberkas cahaya gelap cahaya hitam berkedip di bendera jiwa. Ini adalah benda suci paling kuno dari Sekte Huangquan, dan kekuatan yang dikandungnya luar biasa. Terlebih lagi, Loyan Yujin berhenti, dan jauh di dalam mata Phoenix-nya, keagungan muncul, "Kami tidak punya jalan keluar, kecuali memberi coba saja, jika tidak ada pilihan." "Ya, saya mengerti." Mingwei Qingluo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Loyan Yujin menoleh ke tempat Mujin berada. "Nona Mujin, terima kasih atas bantuanmu barusan. Cedere di tanganmu." "Tidak masalah." Mujin menjawab dengan suam-suam kuku, dan mendesak, "Jika ada sudah ditangani di sini, oke, kalau begitu cepat pergi temui tuannya." Saat menyebut Xiao Wuhen, Mingwei Qingluo, hati keempat penjaga tidak bisa menahan tegang. Ya, aku hampir melupakan kejadian ini." Mingwei Qingluo segera teringat bahwa orang yang dia hadapi adalah Mo Kun, Tuan Muda Istana Kemah Teihan. Mo Kun berada di alam raja tingkat ke-7. Dengan bakatnya, tidak akan sulit untuk melampaui Mo Tianzuo, penguasa Istana Kemah Teihan di masa depan. Xiao Wuhen akan kesulitan mendapatkan keuntungan apapun saat melawan Mo Kun. Tanpa ragu, semua orang segera kembali ke rute semula. Setelah meninggalkan area makam Darreh, Loyan Yujin, Mingwei Qingluo, dan Hibiscus melompat ke atas binatang perang yang sedang terbang. Keempat penjaga itu melompat ke atas 4 binatang darat. Ketujuh orang itu mempercepat dan bergegas menuju pertempuran di mana Xiao Nunu berada. "Sudah lama sekali, akankah terjadi sesuatu pada orang itu?" kata Mei Li. "Tidak." Qixia menjawab, "Bahkan jika kamu tidak bisa bertarung, kamu harus bisa lari." "Itu benar, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa menara Sili Yanyu. Tapi aku tidak ingin berada di tangan Mo Kun. Cukup sulit untuk mengambil keuntungan." Keempat penjaga itu mengendarai 4 binatang perang darat yang agung melintasi pegunungan. Namun, dalam kehampaan, angsa liar dan brokat giok berjatuhan, Victoria dan mawar hijau bernyanyi, kembang sepatu terbang menembus awan, menghadap kota kuno Gunung Siwan Baren. "Saudari Loyan, apa yang terjadi? Apakah kamu membiarkan pelayan Tuan Xiao berpura-pura menjadi dirimu dan menghadiri simposium?" Mingwei Qingluo bertanya pada pihak lain di belakang binatang perang terbang itu. "Ya." Luo Yan Yujin mengangguk dan menegaskan, "Rencana ini dipikirkan oleh Tuan Xiao." "Apakah itu dia?" "Ya, pada awalnya, aku menaruh semua harapanku padamu. Tapi Tuan Xiao mengusulkan asuransi ganda, dan memintaku untuk bertukar identitas dengan pembantunya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami? Semakin sedikit orang yang tahu tentang rencana ini, semakin baik jika beritanya bocor, semuanya akan terjadi. Gerbang dan Istana Kemah Teihan pasti akan mengambil tindakan." "Yah, aku tahu."
Mingwei Qingluo tidak marah karena pihak lain menyembunyikannya darinya. Jika dia benar-benar memikirkannya, jika dia benar-benar menaruh semua harapannya padanya, maka hari ini pasti akan menjadi kegagalan lainnya. Harus kukatakan, Tuan Xiao cukup pintar. Kuharap dia tidak jatuh ke tangan Mo Kun, kata Mingwei Qingluo. Loyan Yujin tidak berbicara, tapi mengeluarkan topeng yang dia kenakan sebelumnya dan memakainya lagi. Mingwei Qingluo ragu-ragu untuk berbicara. Dia sebenarnya ingin Loyan Yujin menunjukkan wajah aslinya. Tapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Bagaimanapun, situasi saat ini mendesak dan tidak pantas membicarakan hal ini. Setelah itu, sosok Mingwei Qingluo juga berubah kembali ke keadaan berusia 5 atau 6 tahun. Dia baru mencapai tingkat jangka menengah dalam mempraktikkan 7 transformasi dan tidak dapat mempertahankan penampilannya yang berusia 16 tahun untuk waktu yang lama. Ketika Anda mencapai tingkat kultivasi terakhir, Anda tidak akan dikenakan batasan apapun. Pada saat ini, 7 transformasi telah selesai, dan keterampilan yang telah melalui 7 transformasi diperoleh sekaligus, dan kekuatan Mingwei Qingluo akan mengalami perubahan kualitatif. Sekitar setengah cangkir teh kemudian, binatang perang terbang itu mengeluarkan raungan keras. Loyan Jade Phoenix mengangkat matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya melihat Tuan Xiao." "Di mana itu?" Mingwei Qingluo berdiri hampir bersamaan dengan Mujin. Sambil melihat ke bawah, dia bertanya, "Apakah yang lain baik-baik saja?" Beberapa mil di depan, berdiri sebuah kota kuno yang sepi. Keempat penjaga itu mengusir binatang perang mereka ke kota yang sepi. Loyan Yujin juga mengendalikan binatang terbang itu untuk menukik ke bawah. Di loteng kota, sosok anggun dan mulia berdiri di sana. Tuan Xiao, Luoyan Yujin, Hibiscus, dan yang lainnya mendarat satu demi satu, lalu berjalan menuju lokasi Xiao Nunu. Xiao Nunu tersenyum ringan dan berkata, "Melihatmu, misinya pasti berhasil diselesaikan, kan?" "Belum sepenuhnya, tapi untungnya sudah selesai." Xiao Nunu mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah Mujin, "Apakah kamu terluka?" Darah kering masih terlihat di telapak tangan Mujin. Dia telah melukai telapak tangannya untuk memblokir tembakan Zhou Ce. Mujin berkata, "Tuan, saya tidak menghalangi." Loyan Yujin berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Mujin terluka hanya untuk membantu kami memblokir musuh yang kuat. Kami akan mengingat kebaikan ini." Dia mengambil jamu dan menyerahkannya pada Hibiscus. Mingwei Qingluo bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu sendirian? Di mana Mo Kun?" Ini juga merupakan pertanyaan aneh dari keempat penjaga. Awalnya, mereka mengira pertempuran mendebarkan sedang terjadi di sini, jadi semua orang tidak berani menunda. Setelah mendapatkan spanduk jiwa kekaisaran, mereka bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Yang tidak saya duga adalah Xiao Nunu berdiri di sini dengan santai, seperti melihat pemandangan. "Apakah Mo Kun tidak ada di sini?" tanya Qixia. Xiao Nunu bertanya, "Mengapa kamu memiliki ide yang tidak matang?" Setelah dikritik seperti ini, Qixia menjawab tanpa basa-basi, "Bagaimana dengan yang lain? Jangan bilang padaku bahwa setelah dia datang, dia duduk bersamamu untuk membicarakan masa lalu. Baru saja pergi. Mungkin karena dia baru saja mendapatkan spanduk jiwa kaisar dan merasa bahwa dengan dukungan Penatua Yinling di belakangnya, keempat penjaga itu sedikit banyak terhanyut." Mendengar sarkasme Qixia, ketiga penjaga lainnya tidak bisa menahan tawa. Sejujurnya, meskipun Qixia tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu, dia tidak pernah kehilangan kata-katanya. Namun segera, semua orang akan berubah pikiran. Qixia bahkan akan merasakan perasaan mulut bengkak. "Apakah kamu pernah melihat seseorang mengenang orang Mah Teih?" Xiao Nunu bertanya. "Mah Teih?" Hati semua orang menegang. Segera, Xiao Nunu berbalik dan menyingkir. Semua orang tanpa sadar melihat ke depan Xiao Nunu. Apa yang muncul di depan mata semua orang adalah medan perang yang hancur, dengan altar yang robek ke atas dan ke bawah, dan mahiyat-mahiyat yang hancur di mana-mana. "Apa itu?" Mata Loyan Jade Phoenix menyipit. Mata Mingwei Qingluo semakin melebar. Meskipun tidak terlalu dekat, dia masih melihat sosok hitam tergeletak di tanah sekilas. "Mo Kun. Sebagai putri Raja Hantu, Mingwei Qingluo dan kami sudah mengetahuinya Tuan Muda Istana Kemah selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika dia belum mencapai titik mengenalinya, bahkan ketika dia berubah menjadi abu, dia pasti bisa mengenalinya dari punggungnya.
Itu Mo Kun. Mingwei King Luo berkata lagi. Tidak mungkin. Kisha mengerutkan kening. Semua orang di Sekte Huangquan tahu tentang kekuatan Mo Kun. Sejak Junfus menjadi bumerang oleh kekuatan darah layu, Mo Kun telah menjadi jenius nomor 1 di Sekte Huangquan. Kekuatan Xiao Nunu tidak buruk, tapi sangat mustahil untuk membunuh Mo Kun. Apakah itu tidak mungkin? Apakah kamu tidak tahu jika kamu pergi ke sana dan melihatnya? Kata Mujin dingin. Mudah untuk mengetahui dari nada suaranya bahwa dia muak dengan Seven Kills. Di saat yang sama, dia juga percaya pada kekuatan Xiao Nunu. Mata Kisha menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Dia segera berbalik dan melompat turun dari menara. Dia menghindar beberapa kali dan dengan cepat melompat ke altar. Dia berjalan ke badan Mo Kun dan membalikkannya. Ketika dia melihat wajah familiar itu dengan mata terbuka lebar dan ekspresi Mah Tei di wajahnya, pupil mata Kisha tiba-tiba bergetar. Itu benar-benar Mo Kun. Kisha tiba-tiba merasakan kulit kepalanya Mah Tei rase. Dia menatap luka fatal di leher Mo Kun dengan tidak percaya. Ini adalah Tuan Muda Istana Kemah-Teihan, dan dia telah menyerahkan nyawanya di sini dengan tenang. Brokat Giokloyan, Ming wajah-wajah itu Wei King Luo dan yang lainnya sangat terkejut. Kamu benar-benar membunuh Mo Kun, kata Ming Wei King Luo dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu bertanya, bukankah ini bagian dari rencana? Pertanyaan ini membungkam semua orang, bahkan Luo Yan Yujin pun tercengang. Berapa banyak kekuatan yang tersembunyi dalam pernyataan yang meremehkan ini? Ketiga penjaga di sekitarnya tidak lagi berani menatap mata Xiao Nunu. Kisha, yang tidak jauh, dipenuhi dengan gemetar di hatinya. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan berani mengejeknya. Itu memang bagian dari rencana. Luo Yan Yujin berkata sambil berpikir, tapi aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikan Mo Kun sendiri. Sejak awal, Luo Yan Yujin mengatur agar Xiao Nunu menunggu Mo Kun hanya berusaha menahan pihak lain. Setelah yang lain berhasil membuka makam Dareh, mereka bergegas kembali secepat mungkin untuk mendukung Xiao Nunu dan bekerja sama untuk menyingkirkan Mo Kun. Ini adalah bagian dari rencana makam Dareh. Apa yang tidak saya duga adalah Xiao Nunu menyederhanakan segalanya secara tiba-tiba. Xiao Nunu segera mengerti apa yang dimaksud Luo Yan Yujin. Maaf, sepertinya aku salah memahami maksud pendeta. Akulah yang seharusnya mengatakan, maaf. Memeriksanya. Pemilik menara Sili Yanyu, kekuatan Tuan Xiao mengejutkanku, tapi ini benar-benar kejutan. Aku sudah tahu cara memenangkan pertempuran ini. Segel Raja Hantu. Energi Raja Hantu melonjak. Junfus, putra Raja Hantu, memegang segel Raja Hantu di telapak tangannya, dikelilingi oleh bayangan naga jahat, memancarkan keagungan Raja. Ekspresi semua orang di Aula Huangquan berubah. Tentunya itu benar-benar segel Raja Hantu. Kapan Anda menemukannya? Yang Mulia C benar-benar menemukan segel Raja Hantu. Bagus sekali. Siapa yang berani mengatakan bahwa garis keturunan Raja Hantu tidak kompeten? Untuk sesaat, orang-orang itu adalah pejabat senior dari Sekte Huangquan yang berdiri di sisi Raja Hantu, dan mereka sangat gembira. Tokoh-tokoh berpangkat tinggi yang mengantri di gerbang kehidupan dan Aula Kemah-Teihan tiba-tiba berada dalam kebingungan. Pemimpin Paviliun Bing, Li Jian Wuchang, memandang kota Helian dengan dingin, dan Mo Tianzuo berkata, segel Raja Hantu ada di sini, apakah kalian berdua ingin mengatakan sesuatu? Penguasa Istana Kemah-Teihan tampak murung dan marah. Mereka yang baru saja setuju dengan mereka jelas kurang bertekad. Kemudian, Luo Yan Yujin, yang menyamar sebagai Banzi, juga berdiri. Dia juga mengenakan setengah topeng di wajahnya, dengan sepasang mata Phoenix yang dipenuhi rasa dingin. Siapa yang ingin mengatakan sesuatu? Kamu boleh berdiri. Untuk sesaat, semua orang di Aula Huangquan dikejutkan oleh kesombongan yang terpancar dari segel Raja Hantu. Penampilan keagungan dan mendominasi dari Raja Hantu sebelumnya muncul di benak semua orang tanpa sadar. Kemudian, seorang bawahan tua dari mantan Raja Hantu berjalan ke tengah aula, lalu menjentikkan lengan bajunya dan berlutut. Sejak zaman kuno, melihat meterai itu seperti melihat dewa, bertemu dengan Dewa Hantu. Segera, menteri lain yang setia pada garis keturunan Dewa Hantu mengikuti dan menundukkan kepala dan berlutut. Lihat Raja Hantu. Segel Raja Hantu ada di sini, mengapa kamu tidak berlutut? Penatua masih sekali lagi menggunakan akalnya ketika Fang Chai bertanya pada Mo Tianzuo apakah dia ingin memberontak.
Dia menunjuk pejabat senior dari Sekte Huangquan dan mengutuk, segel Raja Hantu adalah warisan Tuan Guizun, dan semangat kepahlawanannya tersimpan di dalamnya. Apakah Anda ingin mengkhianati Sekte Huangquan di depan Tuan Guizun? Suara Penatua masih terdengar nyaring dan nyaring. Ekspresi semua orang menjadi lebih buruk. Dan di depan Tuan Hantu Tuan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi segel Raja Hantu ada di depan mereka, melambangkan kekuatan tertinggi dari Sekte Huangquan. Mengapa kamu tidak berlutut? Apakah kamu ingin memberontak? Teriak Penatua masih lagi. Raungan ini segera menyebabkan semua pejabat senior kehilangan kemampuan berpikir. Jika tidak berlutut, itu disamakan dengan pemberontakan. Dalam sekejap, semua orang di Aula Huangquan, kecuali Helian Cheng, Mo Tianzuo, Li Jian Wuchang dan Loyan Yujin, membungkuk dan berlutut. Lihat Tuan Hantu. Lihat Yang Mulia C. Semua orang berbicara serempak. Seringai muncul di wajah Junfus, matanya seperti mata harimau, tidak takut pada Helian Cheng dan Mo Tianzuo, mengapa kalian berdua tidak berlutut? Helian Cheng dan Mo Tianzuo saling memandang sudut mata mereka. Sekilas, masing-masing melihat wajah muram satu sama lain. Apakah tidak ada orang yang belum berlutut? Helian Cheng berkata dengan dingin. Pihak lain secara alami mengacu pada Li Jian Wuchang dan Brokat Giok Loyan. Junfus menjawab dengan tenang, karena penguasa pavilion militer dan para pendeta ingin melindungi keselamatan Yang Mulia, mereka harus berhati-hati terhadap seseorang. Menyerangnya. Wow, gelombang udara dingin menyebar, dan ada makna tersembunyi dalam kata-kata Junfus. Penatua masih sekali lagi meningkatkan kecerdasannya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika ada yang berani menyakiti Yang Mulia C, kami, para budak tua akan berjuang sampai mati untuk melindungi dewa, dan kami tidak akan takut hancur berkeping-keping. Segera merespons. Berjuang sampai mati untuk melindungi Tuan, jangan takut hancur berkeping-keping. Berjuang sampai mati untuk melindungi Tuan, jangan takut hancur berkeping-keping. Segel Raja Hantu berbeda. Daya tarik garis keturunan Guizun segera meningkat. Melihat situasi ini, Helian Cheng dan Mo Tianzuo segera memahami bahwa tidak mungkin memaksa Junfus menyerahkan posisinya hari ini. Hal terpenting adalah gerbang kehidupan dan istana kematian tidak berada di depan yang sama. Keduanya punya rencana masing-masing. Selamat kepada Yang Mulia C karena telah menemukan segel Raja Hantu. Ada beberapa hal penting yang harus saya selesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Mo Tianzuo, penguasa istana kematian, berkata dengan suara dingin, dan segera berbalik dan pergi. Melihat Mo Tianzuo pergi, Helian Cheng juga berkata, saya juga memiliki sesuatu untuk dilakukan. Nanti, saya secara pribadi akan memberi selamat kepada Yang Mulia C karena telah mendapatkan kembali segel Raja Hantu. Setelah itu, Mo Tianzuo dan Helian Cheng pergi dengan marah. Saat punggung kedua orang itu menghilang, Junfus menghela nafas lega. Semuanya, bangun. Dia menyingkirkan segel Raja Hantu dan melihat ke arah para menteri di aula. Semua pejabat senior berdiri satu demi satu. Beberapa orang tetap diam. Beberapa menunjuk ke arah yang ditinggalkan Mo Tianzuo dan Helian Cheng dan mengutuk Junfu karena taktik heroiknya dan sikap pendahulunya, Raja Hantu. Tapi Li Jian Wuchang dan Loyan Yujin tidak mengatakan apapun tentang ini. Tidak jelas lagi siapa menteri yang setia dan siapa pengkhianat tadi. Ekspresi dan gerakan semua orang semuanya tertangkap mata Junfus, dan sebagai putra Raja Hantu, dia juga mengerahkan kesabarannya secara ekstrim, dan bahkan tidak menghentikan Mo Tianzuo dan Helian Cheng untuk pergi. Ini bukan itu Junfus adalah pengecut, tetapi dia memahami bahwa Helian Cheng dan Mo Tianzuo tidak dapat dipojokkan. Dengan hanya satu segel Raja Hantu, dia bisa menekan pejabat tingkat tinggi lainnya dari Sekte Huangquan, tapi dia tidak pernah bisa menekan penguasa Istana Kematian dan penguasa Sekte Kehidupan. Istana Kematian, Mo Tianzuo membalas dengan marah. Wajahnya lebih dingin dari es. Temui ketua aula. Dua penjaga berlutut dengan satu kaki di pintu masuk aula yang megah. Mo Tianzuo mengabaikannya, berjalan masuk, dan duduk di kursi batu dengan ekspresi serius. Di mana Mo Kun? Mo Tianzuo bertanya. Penjaga di pintu segera masuk untuk menjawab. Laporkan ke kepala istana, Tuan Muda belum kembali. Hah? Mo Tianzuo mengerutkan kening, dan wajahnya yang sudah jelek menjadi lebih dingin dari es. Pada saat ini,
Aliran udara yang kuat mengalir ke aula, dan sesosok badan yang kuat menyerbu masuk. Para penjaga di dalam dan di luar aula tiba-tiba tampak gugup, memegang senjata mereka satu persatu dan menatap orang yang masuk. Mo Tianzuo menatap pihak lain ke samping dan berkata dengan suara yang dalam, "Segera menghilang sebelum saya marah, atau Anda akan menanggung akibatnya." Pengunjung itu mensibir, "Apakah sudah terlambat untuk marah sekarang? Di aula Huangquan tadi, kamu seharusnya marah." Aku akan marah di aula Huangquan, lalu membiarkanmu duduk santai dan memetik manfaatnya." Saat dia mengatakan ini, Mo Tianzuo menamparkan meja di sebelahnya. Meja yang terbuat dari kayu mahal berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di tempat, dan di saat yang sama, tekanan kuat mengalir ke arah lawan. Dan orang di depannya tidak lain adalah pemimpin Sengmen, kota Helian. Menghadapi momentum ledukan Mo Tianzuo, Helian Cheng tidak melawan, tetapi menggunakan kekuatan batinnya yang lembut untuk menyelesaikannya. "Jika Anda baru saja mengambil tindakan, saya akan mengikutinya," kata Helian Cheng. Mo Tianzuo tersenyum mencemooh, "Tutup mulutmu dan keluar. Kamu tidak percaya, jadi bagaimana jika kamu mempercayainya?" Li Jian Wuchang dan Luo Yan Yujin keduanya hadir, dan ada begitu banyak tetua sekte Huangquan, jadi ketua aula ada di samping, "Apa peluangmu untuk menjatuhkan Jun Fus?" Mo Tianzuo bertanya. Helian Cheng tidak menjawab. Sungguh, jika Jun Fus mengambil tindakan sebelum mengeluarkan segel Raja Hantu, mereka pasti bisa mengalahkan satu sama lain dengan kekuatan mereka. Namun kemunculan segel Raja Hantu menginspirasi semua veteran sekte Huangquan untuk setia kepada Raja Hantu sebelumnya. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka mungkin tidak dapat menekannya. Selain itu, Helian Cheng dan Mo Tianzuo bukanlah sekutu, jadi mereka tidak mengambil risiko. Helian Cheng menyipitkan matanya dan segera berkata, "Kita semua meremehkan putra Jun Fus." Mo Tianzuo berkata, "Aku mengulanginya untuk terakhir kalinya dan menghilang di depan mataku. Bahkan tidak akan menjadi yang terakhir, harapan untuk menang telah hilang." Helian Cheng memandang lawannya, mengangkat tangan kirinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini, saya akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi saya. Dan para siswa akan melakukan yang terbaik untuk membantumu naik ke posisi Tuan Hantu." Mata tajam Mo Tianzuo sedikit melembut. Helian Cheng melanjutkan, "Anak Jun Fus telah disembunyikan terlalu dalam. Yang aku khawatirkan sekarang adalah dia tidak hanya mendapatkan kembali segel Raja Hantu, tapi dia bahkan mungkin mendapatkan Dava dunia bawah juga." Segera setelah kata-kata ini keluar, orang-orang di aula dipenuhi dengan kegembiraan. Helian Cheng melanjutkan, "Jika itu masalahnya, maka kamu tidak akan pernah menunggu sampai hari ketika Jun Fus masuk ke peti Mahtei. Seperti yang kita semua tahu, Jun Fus terbunuh oleh kekuatan darah layu karena dia berlatih darah layu Xuanming. Badan suci reaksi balasannya, karena tidak ada Huangquan Dava untuk menyelesaikannya, situasi kemalangan raja menjadi semakin serius. Di aula Huangquan hari ini, alasan mengapa Mo Tianzuo tidak mengambil tindakan juga karena alasan ini. Ketika kekuatan darah layu merusak pembuluh darah Yan Tiung, akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkan Jun Fus. Begitu dia meninggal, seluruh sekte Huangquan akan tetap jatuh ke tangannya. Tetapi ketika Helian Cheng mengatakan ini, Mo Tianzuo tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika Jun Fus benar-benar mendapatkan hukum dunia bawah, lawannya tidak hanya tidak akan mati, tapi dia akan menjadi semakin kuat. Istana besar itu sunyi untuk waktu yang lama. Penguasa sekte kehidupan dan penguasa istana kematian saling memandang, sedingin harimau dan Ganias seperti serigala. Setelah hening lama, Mo Tianzuo mengangkat tangannya dan semua penjaga di aula mundur. Segera, hanya Helian Cheng dan Mo Tianzuo yang tersisa di istana. "Apakah kamu benar-benar bersedia membantuku?" Mo Tianzuo bertanya. Helian Cheng mengangguk, "Jika aku menunggu sampai sayap Jun Fus penuh, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa bertahan. Lebih baik akhiri kebuntuan ini sepenuhnya sementara dia belum sepenuhnya mendapatkan momentum." Senyuman Ganias muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun, situasi internal Sekte Huangquan menjadi stagnan justru karena keempat cabang Sekte Huangquan memiliki filosofi yang berbeda. Jihe setia pada garis keturunan Guizun. Bingge tetap netral. Sekarang, jika paviliun militer memihak,
keseimbangan awal akan terguncang. Sekarang adalah waktu terbaik bagi gerbang kehidupan dan istana kemah Teihan untuk bersatu. Oke, Mo Tianzuo berdiri. Dia segera memutuskan untuk bergabung dengan He Liancheng. Kami telah membuang terlalu banyak waktu. Kali ini kami tidak akan melakukan apapun dan terus menyingkirkan garis keturunan Guizhun. Setuju, kata He Liancheng. Kapan kita akan mengambil tindakan? Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, mari kita bertindak malam ini. Malam ini, Mo Tianzuo tampak ragu-ragu. He Liancheng menegaskan, sementara Jun Fus merasa bangga, suruh dia dihancurkan saat itu juga. Mo Tianzuo tidak berkata apa-apa. He Liancheng bertanya, kekhawatiran apa yang kamu miliki? Makam Darreh. Oh, jangan khawatir sama sekali. He Liancheng tersenyum menghine. Selama Jun Fus mati, bahkan jika semua orang mati di makam Darreh melarikan diri, tidak ada yang bisa kita lakukan. Di atas sebaliknya, semakin lama penundaannya, semakin mudah bagi kita untuk melarikan diri. Pertanyaan. Mo Tianzuo mengangguk sedikit, dengan senyum sinis di wajahnya. Seperti yang Anda katakan, ambil tindakan malam ini. Oke, pada jaga ketiga, Anda memimpin orang-orang untuk menyerang dari gerbang timur, dan saya memimpin orang-orang untuk menyerang dari gerbang barat. Kami mengumpulkan dua kekuatan Sengmen dan Istana Kemah Teihan untuk menerobos Istana Huangquan di satu gerakan dan tangkap kepala Jun Fus dan Loyan Yujin. Jika kamu berani berbohong padaku, aku jamin kamu akan berakhir sangat sengsara. Mo Tianzuo menatap He Liancheng, matanya yang dingin menusuk seperti tajam pedang. He Liancheng tersenyum dingin, jangan khawatir, saya datang kepada Anda karena saya ingin hidup. Setelah simposium hari ini, He Liancheng sangat waspada terhadap Jun Fus. Karena pihak lain dapat secara diam-diam mendapatkan kembali segel Raja Hantu, itu berarti kemungkinan mendapatkan kembali Dava dunia bawah cukup tinggi. Berdasarkan apa yang telah dilakukan kota Helian selama bertahun-tahun, ketika Jun Fus benar-benar mengambil alih sekte Huangquan, dia pasti akan mati. He Liancheng telah merasakan krisis besar. Didorong oleh krisis ini, dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Mo Tianzuo. Jika kamu khawatir, pasukanku dari sekte yang masih hidup bisa menyerang lebih dulu. Setelah itu, kamu akan mati di istana dan kemudian menyerang secara besar-besaran, tapi aku punya satu syarat. Aku harap setelah kamu merebut kekuasaan, kamu tidak akan melakukannya. Bakar jembatan. Mata He Liancheng dalam, dan dia melakukan hal yang sama. Dengan unsur perjudaian. Dia tidak takut bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Jun Fus dan Loyan Yujin, tetapi dia takut setelah dia berhasil membantu Mo Tianzuo menggulingkan garis keturunan Guizhun. Jika pihak lain berbalik melawan mereka dan menolak untuk mengakui mereka, maka dia akan benar-benar menabrak hantu. Mo Tianzuo berjalan ke arah pihak lain, dan mata mereka bertemu dari jarak dekat. Dia berkata, bahkan jika aku memenangkan Jun Fus, aku membutuhkanmu untuk membantuku mengamankan posisiku sebagai Raja Hantu di kemudian hari. Sumber keuangan sektemu adalah kekayaan terbesar sekte Huangquan. Hahaha. Setelah beberapa saat, He Liancheng meninggalkan istana Kemah Teihan. Mo Tianzuo berkata kepada penjaga di luar pintu, kirim untuk mencari Mo Kun dan kembali. Ya, Tuan Istana. Dan panggil 6 jenderal Istana Kemah Teihan untuk segera datang menemuiku. Ya, penjaga itu segera menurut. Di aula utama, senyuman di wajah Mo Tianzuo menjadi semakin ganias. Mengingat cara Jun Fus memegang segel Raja Hantu di aula Huangquan, hati Mo Tianzuo dipenuhi dengan niat membunuh. Jun Fus, aku akan membuatmu bangga untuk satu malam lagi. Lusa, tidak akan ada lagi hantu di sekte Huangquan. Setelah beberapa saat, 6 jenderal dari Istana Kemah Teihan datang ke Mo Tianzuo satu demi satu. 6 jalur ini sosok-sosok itu semuanya mengenakan baju besi, dan mereka semua memancarkan aura yang ganias dan mendominasi. Bahkan senjata yang terselip di pinggang mereka memiliki bau amis yang samar. 6 jenderal Istana Kemah Teihan, orang kepercayaan yang dilatih oleh Mo Tianzuo. Tuan Istana, Anda segera memanggil kami, mengapa Anda tidak tahu alasannya? Mo Tianzuo mengangkat matanya, dan keagungan yang tak terlihat menyebar, diam-diam panggil semua kekuatan tempur, malam ini. Pertumpahan darah, Istana Huangquan. Malam, kabut melonjak, menutupi seluruh area utama Huangquan Men seperti tirai langit.
Di dalam istana Huangquan, semuanya sunyi. Namun, di luar istana Huangquan, pasukan dari gerbang kehidupan dan istana kematian diam-diam mendekati kota. Setelah menyaksikan Junfus mengambil kembali segel Raja Hantu, He Liancheng dan Mo Tianzuo akhirnya memulai kerja sama pertama mereka. Malam ini, akan ada sungai Dareh di istana Huangquan. Di sebelah timur istana Huangquan, kabut terangkat di bawah langit malam. 6 jenderal istana kematian mengendarai binatang perang yang ganias dan menunggu perintah untuk menyerang. Di belakang mereka, puluhan ribu prajurit istana kematian berbaris rapi, masing-masing mengenakan seragam militer dan baju besi, memancarkan aura berdarah yang mengerikan. Penguasa istana kematian, Mo Tianzuo, saat ini mengenakan jubah hitam, berdiri di atas seekor ular besar yang aneh. Ular aneh itu tampaknya tidak memiliki daging dan darah, hanya kerangka. Badannya terbakar api hijau. Tingginya lebih dari 100 meter dan tampak sangat mengejutkan. Binatang buas yang ditunggangi oleh 6 jenderal hantu istana kematian semuanya ditutupi dengan baju besi binatang berduri. Mereka berbaris di kedua sisi Mo Tianzuo, penuh keganiasan dan mendominasi. Tuan Istana. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di belakang Mo Tianzuo. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, keberadaan Tuan Balai Muda belum ditemukan. Hah! Mata Mo Tianzuo membelalak. Saya tidak dapat menemukan orang sebesar itu. Mungkinkah dia telah menghilang? Sosok hitam itu bergetar, dan dia menjawab dengan gemetar, saya telah mengirim personel tambahan ke dekat makam Dareh. Kami telah mencari, saya yakin akan segera ada berita. Mata Mo Tianzuo menyipit, dan rasa dingin muncul di wajahnya. Perang akan segera dimulai, dan Mo Kun tidak ditemukan, yang membuat Mo Tianzuo merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, seorang jenderal hantu istana yang sudah meninggal berkata, Tuan Istana, tingkat budidaya Tuan Muda Istana sangat tinggi. Melihat seluruh sekte Huangquan, hanya ada sedikit orang yang dapat menjadi ancaman baginya. Saya pikir dia harus telah menemui sesuatu untuk sementara waktu. Tunda beberapa saat. Jenderal hantu lainnya juga menggema, Jenderal hantu Yin Liu tidak benar. Benar, satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman bagi Tuan Muda Istana adalah He Liancheng, Li Jian Wuchang dan beberapa lainnya. Mereka semua ada di aula Huangquan hari ini. Selain itu, saya yakin tidak ada yang bisa menyakiti Tuan Muda Istana. Dengar. Setelah menyelesaikan apa yang dikatakan kedua orang kepercayaan itu, keraguan di hati Mo Tianzuo sedikit lega. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari sisi barat gerbang Huangquan, diikuti oleh seruan pembunyian yang bergema sepanjang malam. Segera, mata-mata dari istana kematian bergegas melapor. Tuanku, sisi barat gerbang Huangquan terbakar. Segera setelah itu, mata-mata lain tiba. Tuan Istana, para segmen telah melancarkan serangan. Setelah mendengar berita itu, wajah 6 jenderal aula kematian menunjukkan kegembiraan. Kota Helian tidak berbohong kepada kita, Tuan Istana, para segmen telah menyerang. Saya akan memimpin tentara Istana Kematian untuk memimpin penyerangan. Hancurkan Istana Huangquan dan tangkap Junfus. Semangat juang para prajurit di Istana Kematian dengan cepat menyala, dan mata mereka meleduk dengan niat membunuh yang membara. Mo Tianzuo berdiri di atas kepala ular raksasa yang aneh, memandangi api di atas sisi barat Istana Huangquan, dengan senyum dingin dan menyeramkan di wajahnya. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menyerang setelah setengah cangkir teh. Biarkan kota Helian mengkonsumsinya terlebih dahulu. Di sebelah barat Istana Huangquan, teriakan pembunihan mengguncang langit, dan nyala api melesat ke langit. Deretan trebucet besar melemparkan batu-batu besar yang menyala-nyala ke kota. Batu besar yang terbakar api terbang ke kota, seperti meteorit yang jatuh, menyebabkan ledukan dahsyat. Terjadi kekacauan di Istana Huangquan. Setiap penjaga hancur berkeping-keping. Mereka memberontak. Segmen telah memberontak. Pergi dan beritahu Yang Mulia dan Pendeta. Hentikan mereka. Cepat, aktifkan formasi pertahanan. Seorang komandan penjaga berdiri di puncak menara untuk memberi perintah. Deretan perisai berat segera berjajar di dalam Istana Huangquan. Batu-batu besar yang menyala itu menarik parabola yang menghanguskan ke dalam kehampaan, dan kemudian menghantam dengan keras. Satu demi satu, perisai berat itu hancur karena benturannya.
Api menyebar dengan cepat, garis pertahanan di sisi barat istana Huangquan dirobek lapis demi lapis. Pemimpin segmen, He Liancheng, berdiri di atas kadal terbang bersayap 4 yang berwarna-warni. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, serangan habis-habisan. Pasukan segmen bergegas ke istana Huangquan dengan sembarangan. Binatang perang yang ganias itu terbang ke langit dan melarikan diri ke tanah. Ia bergegas menuju kerumunan dan menggigit dengan seluruh kekuatannya. Di tengah jeritan yang melengking, para penjaga di istana terkoyak. Melihat pembantaian di depan dan mendengarkan jeritan kesedihan dan kemarahan, He Liancheng menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Jun Fus, aku ingin melihat, setelah malam ini, apakah kamu masih bisa bangga? Pertempuran sengit terjadi, dan kekacauan terjadi. Tepat ketika segmen menyerang dengan seluruh kekuatannya, pasukan istana Kemah Teihan di timur akhirnya mengambil alih tindakan. Mengikuti perintah dari Mo Tianzuo, penguasa istana Kemah Teihan, klakson serangan terdengar di malam yang gelap. Semangat juang yang terkumpul di hati Jenderal ke-6 dari Aula Kemah Teihan dimuntahkan secara langsung. Serang! Serang bersamaku, singkirkan Raja Lama, dan bangunlah Raja baru. Sisi timur istana Huangquan sekali lagi menimbulkan dampak yang hebat. Apa yang terjadi? Ada serangan dari timur juga. Cepat, laporkan pada Yang Mulia C. Sebelum para penjaga di istana Huangquan sempat bereaksi, langit dipenuhi api dan anak panah. Hujan api dan anak panah tak terbendung. Di bawah penetrasi yang kuat, satu demi satu penjaga ditembak dan disalib. Binatang perang yang ganias mengikuti dari belakang. Mereka terbang melewati tembok dan berjalan melewati tembok, dengan kaki mereka menginjak api, dan mereka membantai para penjaga di gerbang timur dengan darah. 6 jenderal istana Kemah Teihan bahkan lebih ganias lagi. Mereka mengacungkan pedang tajam, mengendalikan binatang perang, dan bergegas menuju kerumunan. Kepanikan menyebar dengan liar, api peperangan hampir saja berkobar. Gerbang timur dan gerbang barat istana Huangquan runtuh dengan cepat, dan pasukan istana Kemah Teihan dan gerbang kehidupan bergegas masuk ke dalam istana dengan aliran yang stabil. Hahaha, pergilah ke neraka. Simen dan kota Helian mengendarai kadal terbang bersayap 4, menghadap ke medan perang yang diselimuti api perang. Melihat penjaga gerbang barat yang dibantai, He Liancheng berteriak keras, silsilah Guizun sudah mati. Jun Fus tidak kompeten untuk mengambil alih. Setelah hari ini, tidak akan ada silsilah Guizun di gerbang Huangquan. He Liancheng menunjukkan senyuman garang. Dia telah lama menunggu hari ini. Tiba-tiba, aura yang kuat dan mendominasi mengalir dari belakang He Liancheng. He Liancheng, kamu benar-benar memiliki hati beruang dan keberanian macan tutul. Suara liar dan mendominasi datang dari sosok kekar seperti binatang. Sosok itu dengan cepat mendekati kota Helian. Namun, He Liancheng bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Karena di detik berikutnya, anak panah penusuk baju besi yang berat dengan daya tembus yang mengerikan secara akurat mengenai sosok tersebut. Ups! Sosok itu ditembakkan oleh panah berat yang menembus baju besi, dan dipaku dengan kuat ke dinding. Namun, sosok yang tertembak oleh panah berat itu, bukannya mengeluarkan teriakan apapun, malah menunjukkan senyuman yang garang. Hei, Jie. Setelah itu, sosok itu berwarna merah. Tentakel keluar dari badannya. Tentakel berwarna merah pekat langsung menutupi badannya. Lawan mengepalkan panah berat di badannya dengan kedua tangan, lalu menariknya keluar dengan paksa. Di seluruh sekte Huangquan, hanya ada satu orang dengan kekuatan aneh seperti itu, dan itu adalah salah satu dari 3 bawahan Li Jian Wuchang, Xing Ye. Segera, seorang pria dengan kapak perang dan riasan wajah di wajahnya muncul di medan perang simen. Ada juga seorang wanita muda berambut merah. Mereka memimpin sejumlah besar tentara dan pasukan ke dalam pertempuran, bertarung langsung dengan orang-orang dari segmen. Bersama, itu datang cukup cepat. Wow, angin dingin menerpa wajahnya, membunyinya dengan sungguh-sungguh, dan di atas menara di depannya, sesosok badan dengan rambut acak-acakan muncul dengan pedang terangkat. Lawannya tidak lain adalah penguasa paviliun militer, Li Jian Wuchang. Tuan Helian, Anda benar-benar putus asa. Anda hanya menentang Yang Mulia C di siang hari, dan kemudian melancarkan pemberontakan di malam hari. Sepertinya Anda ingin pergi ke sisi gelap. Dan tidak ada sedikit pun emosi atau kemarahan.
He Liancheng berdiri di belakang kadal terbang bersayap 4, dengan ekspresi jijai di wajahnya. Li Jian Wuchang, karena kamu adalah satu-satunya putra Jenderal Gui Xiong, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Jun Fuce tidak layak menjadi Raja Hantu yang baru. Selama kamu, Bing Ge, dan Sekte Wo Seng bergabung, Sekte Huangquan tidak akan bisa mendapatkan keuntunganmu. Aku bisa memberimu manfaat apapun yang kamu inginkan. Aku bisa memberimu apapun yang Jun Fus bisa berikan padamu, kata He Liancheng. Serius, kalau begitu aku ingin kamu berbalik dan menghadapi Istana Kemah Teihan. Selama kamu melakukan ini, aku akan mengikutimu untuk meninggalkan cahaya dan bergabung dengan kegelapan. Mata He Liancheng menyipit, dan dia dengan jelas memahami bahwa pihak lain hanya mempermainkannya. Saya menyatakan penyesalan, karena satu-satunya putra Jenderal Gui Qiong akan punah. Qiang. Saat dia selesai berbicara, He Liancheng menunjukkan pedang bermotif biru yang indah di tangannya. He Liancheng mengayunkan pedang besarnya, dan gelombang pedang biru melesat ke depan. Sebelum ada yang datang, energi pedang datang lebih dulu. Murid Li Jian Wuchang memantulkan energi pedang seperti bulan ajaib. Kemudian, pedang Ganias di tangannya tiba-tiba terhunus. Qiang. Pedang Ganias tersapu, serangan pedang tajam bertabrakan dengan energi pedang Qian. Energi pedang dan cahaya pedang bertabrakan secara langsung, dan cahaya energi tiba-tiba meleduk, dan energi yang tersisa mengalir deras. Detik berikutnya, angin jahat yang mengamuk menyerbu menuju Li Jian Wuchang, dan kota Helian, yang berjarak 100 kaki beberapa detik yang lalu, bergegas tepat di depannya. Kadal terbang bersayap 4 di bawah lawan mengeluarkan jeritan tajam. Dengan suara meringkik, He Liancheng menebas dengan pedangnya, dan kekuatan pedang yang menakutkan menebas di depannya. Sosok Li Jian Wuchang bergerak dan berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempatnya. Pedang He Liancheng tiba-tiba membelah menara kota di depannya. Sebagai pemimpin Sekte Seng, dia memiliki kekuatan alam raja tingkat 9. Begitu kota Helian mengambil tindakan, dia melancarkan amukan kehancuran. Istana Musim Semi Kuning. Gerbang Timur. Di bawah pengawasan 6 Jenderal Istana Kemah Teihan, garis pertahanan Gerbang Timur terus riyuntuh. Saat sepertinya mereka tidak bisa lagi melawan, dukungan Jihe akhirnya tiba. Hal yang berani. Loyan Yujin berdiri di platform tinggi. Dia mengenakan setengah topeng, dan matanya penuh dingin. Formasi api ajaib. Dia berteriak dengan dingin. Ya, pada saat berikutnya, ratusan penyihir mengaktifkan kekuatan sihir mereka yang kuat dan bersama-sama meluncurkan formasi api ajaib. Bas-bas. Susunan sihir yang indah menyala di berbagai lokasi satu demi satu, dan api hijau menyala di telapak tangan masing-masing penyihir. Api Dharma yang tak termaafkan, api mengalir membakar langit. Ratusan penyihir mengambil tindakan pada saat yang sama, dan segera, ratusan pancaran api yang mengerikan disemprotkan bersamaan. Wah! Pilar api bersilangan dan menyerang musuh. Pemandangan spektakuler itu seperti seekor naga yang menari dengan liar. Formasi api ajaib meleduk dengan kekuatan yang mengejutkan. Kelompok musuh yang tersapu hangus menjadi hitam. Jihe, salah satu dari 4 suku Huangquanmen, mengendalikan sihir tingkat lanjut. Formasi api ajaib ini adalah formasi kelompok yang sangat kuat. Pilar api berayun dengan liar, menembak jatuh burung-burung Ganias yang terbang dan menjatuhkan binatang perang darat. Bagian depan pasukan Istana Kemah Teihan seperti memblokir jaring api besar terbakar. Namun, meski ada banyak penyihir di Jihe, jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan 3 divisi lainnya. Meskipun kekuatan formasi api ajaib sangat menakutkan, jelas tidak realistis untuk menghentikan ratusan ribu tentara dari Istana Kemah Teihan. Benar saja, babak baru hujan panah dimulai dari Istana Kemah Teihan. Hus, hus, hus. Panah menghujani, menciptakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Beberapa penyihir dengan pertahanan lemah dan posisi buruk ditembak terlebih dahulu, kemudian Yin Liu, pemimpin 6 Jenderal Istana Kemah Teihan, mengendarai binatang perang Ganias yang menyerupai harimau hitam dan bergegas ke formasi api ajaib. Pilar api mengenai badannya, menyebabkan lapisan gelombang cincin meleduk. Namun, Yin Liu tidak mempedulikan hal ini, dia mengendalikan monster perang itu dan menahan dampak dari lingkaran sihir. Segera, Yin Liu bergegas ke depan garis pertempuran melambaikan tangannya sambil melemparkan senjata selebar 1 meter. Ups!
Bumerang itu membentuk busur cahaya di udara, dan kepala lebih dari selusin penyihir dipenggol satu demi satu. Hahaha, siapa yang bisa menghentikanku? Yin Liu tertawa bangga. Kemudian, 5 hantu istana kematian lainnya akan mengalahkan penyihir yang menciptakan formasi api ajaib satu persatu. Seiring dengan bertambahnya jumlah penyihir yang terbunuh, kekuatan formasi api ajaib juga terus melemah. Bahkan mata Phoenix brokat giok loyan. Lebih dingin, dia mengubah pesanannya lagi. Aktifkan formasi mantra petir. Ya, Tuan Pendeta. Segera, para penyihir yang tersisa mengubah formasi mereka, dan bersamaan dengan transformasi kekuatan sihir yang kuat, manik Lei Hua muncul dari telapak tangan semua orang. Teknik 3000 guntur, tidak ada cara untuk lolos dari malapetaka. Banyak penyihir melantunkan mantra secara serempak. Di langit di atas Jiuk Xiao, angin dan awan melonjak, dan petir yang kacau melintas dengan bebas di kehampaan. Setelah itu, lingkaran sihir yang dipenuhi petir dengan cepat terbentuk. Guntur jatuh. Dalam sekejap, guntur turun dari langit, dan naga listrik perak turun dari langit, terus-menerus menebang. Medan perang gerbang timur muncul kembali dengan pembunihan yang indah. Para prajurit istana kematian dipotong-potong, dan anggota badan mereka terbang kemana-mana. Bersambung.